Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur kita dan semangat tahun-tahun kita. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Meminum yang diciptakan Tuhan. Ayat intinya terdapat dalam Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Kejadian kejang tidak terlalu sering terjadi pada awalnya. Jadi saya menganggapnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan stres. Tetapi saya salah, hampir salah besar. Hal itu terjadi lebih sering dan lebih ganas. Kejangnya menjadi sangat parah sehingga mereka akan menidurkan saya selama berhari-hari. Saya khawatir untuk mengemudi dan bahkan tidak mau menggendong cucu perempuan saya yang baru, Savannah, karena takut akan menjatuhkannya. Saya bahkan menelan harga diri saya sebagai laki-laki dan meminta doa ketika ibadah pagi di Three Angels Broadcasting. Tetapi sepertinya tidak ada yang dapat menenangkan binatang buas di dalam saya ini. Saya pikir sudah waktunya ke rumah sakit, scan cat egg, dan tes darah untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kejang. Tetapi semua tesnya negatif. Jadi saya berpikir kembali bekerja dan lupakan saja. Akan tetapi saya kembali ke tempat tidur, gemetar hebat dan mengalami beberapa kali kejang dalam sehari. Saya jatuh dalam serangan dan serangannya hampir mencapai 10 kali. Ya baik, di sini katakan kepada kita bahwa meminum yang diciptakan Tuhan. Ayat intinya sangat luar biasa diberikan kepada kita bahwa tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Kalau kita lihat dari ayat ini, kita banyak kekurangan yang kita alami, yang kita punya saat ini. Hanya itu kita berserah kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita suatu firman yang begitu luar biasa. Kita manusia, kita punya keterbatasan itu. Tapi biar kita meminta Tuhan supaya dengan keterbatasan itu kita bisa menjalani semuanya dengan baik. Dengan kekurangan kita bisa menjalani akan tugas kita dengan baik. Ya, di sini dikatakan kepada kita bahwa biarlah kita meminta tuntunan Tuhan sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Ya, di sini tadi dikatakan di jalan yang rata oleh seruku. Ya, mungkin Tuhan memimpin, menuntun kita di jalan yang rata, tapi bukan berarti kita menghindari dari sebuah masalah, sebuah depresi atau sebuah kekecewaan. Kita harus menghadapi semuanya itu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita suatu keamanan, suatu janji di mana Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Yaitulah firman-Nya yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Dia menuntun kita, Dia membimbing kita sehingga Dia dapat memberikan kepada kita sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi sini katakan bahwa kejadian kejang tidak terlalu sering terjadi pada awalnya. Jadi saya menganggapnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan stres. Tetapi saya salah, hampir salah besar. Hal itu terjadi lebih sering dan lebih ganas. Inilah maksud Tuhan, bagaimana kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita mau meminum apa yang diciptakan Tuhan bagi kita, yaitu meminum akan air kehidupan itu. Meminum akan air yang Dia berikan untuk kita dapat membenahi kehidupan kita. Ya, di sini katakan kepada kita juga bahwa itu terjadi lebih sering dan lebih ganas. Dari kejang-kejang ini punya masalah yang begitu luar biasa sehingga lebih dari 10 kali pun dia merasa kejang-kejang dalam sehari. Dari cerita ini dikatakan bahwa dia khawatir untuk tidak mengemudi, bahkan tidak mau menggendong cucu perempuan yang baru, Savannah, karena takut akan menjatuhkannya. Karena dia merasa bahwa dia mempunyai suatu penderitaan atau penyakit kejang-kejang itu sehingga dia takut untuk menggendong cucunya atau mengemudi mobil. Tapi di balik cerita ini kita tahu bersama bahwa liku-liku perjalanan kita bersama dengan Tuhan, dalam kekurangan kita, dalam
ketidaksempurnaan kita, dalam keterbatasan kita, biarlah kita meminta Tuhan untuk menuntun kita. Biarlah kita meminta Tuhan untuk dapat memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan untuk bisa menjalani semuanya ini. Kita manusia tidak ada begitu yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Karena kita masih mempunyai satu kehidupan yang punya keterbatasan. Ya, di sini dikatakan juga bahkan menelan harga dirinya sebagai laki-laki dan meminta doa ketika ibadah pagi di Three Angel Broadcasting. Tapi sepertinya tidak ada yang dapat menenangkan binatang buas di dalam saya ini. Ya, kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita. Perlu kita bersandar kepada Tuhan. Perlu kita berserah kepada Tuhan. Biarlah kita juga mempunyai roh kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu berserah kepada Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Di sini katakan bahwa saya pikir sudah waktunya ke rumah sakit, scan cardiac, dan tes darah untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kejang. Tetap semua tesnya negatif. Jadi saya berpikir kembali bekerja dan lupakan saja. Akan tetapi saya kembali ke tempat tidur, gemetar hebat dan mengalami beberapa kali kejang dalam sehari. Saya jatuh dalam serangan dan serangannya hampir mencapai 10 kali. Ya, dari cerita ini kita sudah tahu bersama bahwa kita perlu bersandar pada Tuhan. Ya, istri saya, Molly, mengatakan, Tuhan mungkin tidak selalu ada kapan saja saya ingin dia datang, tetapi dia tidak pernah terlambat. Kata tidak pernah terlambat muncul dalam bentuk buletin diterima oleh Nyonya Ford di Tri Ebian. Artikel itu tentang aspartam, bahan yang ditemukan dalam soda diet, sama dengan soda diet yang sudah saya konsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu sedang dijual murah, saya tidak bisa melewatkannya. Ya, di sini katakan istrinya Molly mengatakan Tuhan mungkin tidak selalu ada kapan saja saya ingin dia datang, tetapi dia tidak pernah terlambat. Inilah doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin dia menjawab hari ini, menjawab besok atau lusa, dan seterusnya. Tapi biar kita juga saling menunggu dengan kerendahan hati kita. Mungkin Tuhan terlambat, tapi pasti jawabannya. Tuhan akan datang untuk memberikan suatu jawaban yang luar biasa. Ya, di sini katakan bahwa dia tidak pernah terlambat memberikan sebuah jawaban yang begitu luar biasa di dalam doa-doanya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan suatu mujizat kepadanya. Kembali lagi kita mau menilik hati kita, meminta Tuhan untuk menilik kembali kehidupan kita. Biar kita juga mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Di sini dikatakan bahwa Nyonya Ford memberikan artikel itu kepada Molly. Molly pulang malam itu dengan beberapa galon air, menopang saya di tempat tidur dan berkata, "Ini, silahkan diminum." Saya kemudian tidak minum apapun kecuali air selama beberapa hari berikutnya setiap jamnya. Kami bisa melihat hasilnya dalam 24 jam. Kejang segera berhenti dan guncangan mulai mereda. Saya hampir terbunuh oleh diet soda. Saya menyadari semua orang tidak sensitif terhadap aspartam seperti saya. Tetapi jika itu terjadi bagi saya tahu itu bisa terjadi pada orang lain. Sejauh yang saya ketahui, aspartam adalah pembunuh. Namun pada tahun 1999, aspartam masuk ke dalam lebih dari 7.000 produk, mungkin lebih saat ini. Saya bahkan menemukan situs web www.doorway.com yang menegaskan bahayanya. Sudah berbulan-bulan sejak saya mengalami kejang dan saya sekarang menjadi peminum air bersertifikat. Anda tahu itu yang diciptakan Tuhan. Sangat luar biasa. Di sini katakan dia meminum air yang diberikan Nyonya Ford kepada istrinya dan istri memberikan kepadanya. Dia minum air yang bersertifikat dan air itu berasal dari Tuhan. Yaitulah air kehidupan yang begitu luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bagaimana kehidupan kita mau berserah kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita mau serahkan itu semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Jadi sini dikatakan bahwa sama seperti mencicipi pelepas dahaga buatan manusia yang hampir membunuh saya, begitu juga dengan mengembangkan selera terhadap filsafat buatan manusia dan ritual keagamaan. Satu-satunya cara yang aman adalah dengan meminum air hidup dari firman-Nya. Sangat luar biasa. Salah satu yang dapat menyembuhkannya adalah meminum air hidup
firman Tuhan. Ya, kembali lagi Tuhan katakan kepada kita untuk kita pelajari firman Tuhan dengan benar. Kita mau menghidupkan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana air kehidupan itu yang kekal bagian dari kehidupan kita. Asalkan kita mau untuk kita diubahkan, asalkan kita mau untuk ditobatkan oleh Tuhan. Biar kita juga rela berkorban akan kedagingan kita, egois kita, sehingga kita menerima akan air kehidupan yang baru. Ya, inilah suatu firman yang begitu luar biasa. Ya Tuhan, ajari saya jalan-jalan-Mu. Biarlah kita meminta Tuhan untuk dapat mengajari kita jalan-jalan Tuhan. Walaupun kita menjalani banyak masalah, tantangan, depresi, kekecewaan, tapi pasti jalan Tuhan memberikan kepada kita sukacita, iman yang kuat, dan tabiat yang baru untuk kita menjalani semuanya ini. Biarlah kita selalu meminta Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kekuatan, dan kesanggupan untuk kita menjalani semuanya ini dengan penuh sukacita. Ya, biarlah firman ini dapat dikuatkan kembali untuk kita pelajari jalan-jalan Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.